Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahaya Nur Ain Komangki dari kelas PAI 4A ingin membacakan hasil tugas UAS Akidah Akhlak saya yang soalnya pertama dalam praktik pembelajaran akidah akhlak sering ditemukan berbagai kendala baik yang berasal dari peserta didik, guru maupun lingkungan belajar. Jelaskan faktor-faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan pembelajaran akidah akhlak serta solusi yang dapat dilakukan guru untuk mengatasinya. Jawabannya, keberhasilan pembelajaran akidah akhlak dipengaruhi oleh beberapa faktor peserta didik, motivasi belajar yang rendah, kurangnya pemahaman agama, dan pengaruh pergaulan dapat menjadi hambatan. Dari sisi guru, metode pembelajaran yang monoton dan kurangnya keteladanan dapat mengurangi efektivitas pembelajaran. Solusi yang dapat dilakukan guru antara lain menggunakan metode pembelajaran yang aktif dan menarik, memberikan keteladanan yang baik, mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, serta menjalin kerjasama dengan orang tua. Nomor 2, jelaskan konsep internalisasi nilai iman dan akhlak dalam perspektif pendidikan Islam, analisis hubungan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam proses pembentukan karakter peserta didik di madrasah. Jawabannya, internalisasi nilai iman dan akhlak adalah proses menanamkan nilai-nilai keislaman sehingga menjadi bagian dari kepribadian peserta didik dan tercermin dalam perilaku sehari-hari. Dalam pendidikan Islam, proses ini tidak hanya menekankan pengetahuan, tetapi juga pembiasaan dan pengalaman. Hubungan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sangat penting. Aspek kognitif berkaitan dengan pemahaman tentang akidah dan akhlak. Aspek afektif berkaitan dengan sikap, perasaan, dan kesadaran untuk mencintai nilai-nilai Islam. Aspek psikomotorik berkaitan dengan praktik nyata seperti beribadah, berkata jujur, dan menghormati orang lain. Soal ketiga, uraikan hubungan antara materi akidah dan pembentukan karakter peserta didik. Bagaimana nilai keimanan dapat memengaruhi perilaku sosial dan moral peserta didik dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh. Jawabannya, materi akidah berfungsi sebagai dasar keimanan yang membentuk pola pikir dan perilaku peserta didik. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendorong peserta didik untuk berbuat baik, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan menjauhi perbuatan tercela. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai keimanan memengaruhi perilaku sosial dan moral peserta didik. Misalnya, di sekolah peserta didik berlaku jujur saat ujian, menghormati guru, dan menjaga kebersihan kelas. Di keluarga, mereka membantu orang tua dan berkata dengan sopan. Di masyarakat, mereka ikut kegiatan sosial, menjaga kerukunan, dan menghormati tetangga. Soal keempat, pilih salah satu materi akidah akhlak dan madrasah di sekolah, kemudian jelaskan langkah-langkah pembelajaran yang dapat menanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, atau kepedulian sosial kepada peserta didik. Jawabannya, materi kejujuran dalam Islam. Yang pertama, guru menjelaskan pengertian dan pentingnya kejujuran berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, memberikan contoh tokoh-tokoh yang memiliki sifat jujur seperti Nabi Muhammad. Yang ketiga, peserta didik berdiskusi tentang manfaat kejujuran dan dampak kebohongan. Yang keempat, guru memberikan studi kasus dan meminta peserta didik menentukan sikap yang tepat. Yang kelima, guru membiasakan budaya jujur dalam kegiatan belajar, misalnya saat mengerjakan tugas dan ujian. Yang keenam, guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang menunjukkan perilaku jujur. Yang ketujuh, melakukan evaluasi dan refleksi mengenai penetapan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Soal terakhir, tuliskan satu ayat dan hadis beserta terjemahannya. Pentingnya belajar ilmu dan akidah akhlak. Yang jawaban nomor 5, pada Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Yang kedua, hadis tentang pentingnya menuntut ilmu. Rasulullah bersabda,
talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.